Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, mudah-mudahan selalu kabar baik untuk Anda dan juga untuk keluarga tercinta. Hari ini Citra Jogja kembali menjumpai Anda di Jogja TV Tradisi Tiada Henti. Saya Indah Ardina bersama dengan Mas Divio. Sugeng Dalu Mas Divio. Iya, Sugeng Dalu Mbak Indah. Iya, terpesona sama jaranan. Iya. Bukan jarannya, jaranan. Lagunya inspiratif sekali ya. Gitu Ji. Apa inspirasi Lu yang sampai bisa ke Anda Korea ambil? Gangnam Style jarane. Sama kan hakikatnya sama, Oh, bagus substansinya sama. itu. Oke, baik tadi teman-teman Gamelis Gambler luar biasa memberikan hiburan untuk kita semuanya. Pengennya sih tepuk tangan kenceng-kenceng gitu. Sebenarnya masih panjang tadi lagunya ya, tapi khawatir gelas dimakan, lampu dimakan. Stop sampai situ. Stop sampai di sini aja. Tapi nanti mereka masih nyanyi Mas. Jadi kita masih bisa menikmati suara emasnya teman-teman saya. Tadi ada Mbak Rika dan Mbak Nora ya dan teman-teman yang lain. Baik pemirsa, kita hari ini akan membahas satu tema yaitu menuju Pekan Film Jogja 2013. Anda bersama kami dan tentu Anda boleh telepon ke kami untuk berkomunikasi nanti dengan tamu-tamu saya ya di 4516666 atau 0274451777 bagi Anda yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Dan seperti biasa Citra Jogja kali ini kita akan menyapa tamu-tamu saya. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes GBPH Yudhonirat MM, Kepala Dinas Kebudayaan DRSMA Yogyakarta. Gusti Yudo, Sugeng Dalu. Ya, sehat Gusti? Alhamdulillah sehat. Ada komentar soal jaranan nih, Pon? Kalau mau? Iya, Saya aja. Baik. Nanti banyak hal yang akan disampaikan Gus Yudo dalam hal ini mengenai apa itu Pekan Film Jogja 2013, rangkaian kegiatannya seperti apa. Yang ada di sebelah kiri saya ini Bapak Dr. Andes Alexandri Lutfi RMS. Beliau adalah Dekan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Indah. Anjay, banyak sekali kegiatan yang sedang digelar sekarang ini. Cukup banyak. Cukup banyak. Terima kasih sudah rawuh di sini. Nanti akan bicara juga mengenai event yang inspiratif ini. Ya. Yang ketiga, tamu saya Bapak Tri Giovanni, ini dari Dreamlight World Media. Selamat malam. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Ada kesan berdampingan sama Mas Divio nggih, Pak Giovanni? Ya, reuni. Reuni. Ya punya dream ini light-nya. Maksudnya itu, nggak tega tapi. Nanti kita akan membahas, kita belum akan berdialog dulu malam hari ini. Kita akan sama-sama menyaksikan sebuah visualisasi berikut ini. Masih tentu mengenai tema, yaitu menuju Pekan Film Jogja 2013. Silahkan. Film adalah salah satu bentuk media komunikasi dengan cakupan massa yang luas. Biasanya, film digunakan sebagai sarana hiburan yang cukup digemari masyarakat. Dunia perfilman lahir ketika film pertama kali diputar pada tanggal 23 Desember 1895 di Perancis. Namun, industri perfilman di Indonesia sendiri baru muncul pada tahun 1926 dengan dibuatnya film pertama berisi dongeng Sunda Lutung Kasarung. Kini film menjadi sebuah karya seni atau estetika sekaligus sebagai alat informasi yang dapat menjadi alat penghibur, alat propaganda, bahkan terkadang digunakan sebagai alat politik. Oleh karena itu, kehadiran film sebagai salah satu media massa bisa dilihat dari beberapa perspektif. Kinarya ngudari surasane mangun tembayatan. Dewasa ini keberadaan film sendiri tidak bisa dilepaskan dari dua ranah yang melingkupinya secara bersamaan, yakni ranah budaya dan ranah komersial. Film sebagai produk kebudayaan diposisikan sebagai faktor yang mampu menggali serta mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya sedemikian rupa dalam tampilannya. Posisi film yang demikian kemudian menjadi medium budaya yang efektif bagi bangsa dalam memaknai wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa. Sayangnya,
Saat ini jumlah film-film inspiratif masih sangat sedikit. Bahkan tidak jarang film yang punya nilai karakter bangsa tidak laku di pasaran. Tuntutan lain atas keberadaan film kini semakin kompleks. Film tidak hanya sebatas di ranah budaya, namun dalam waktu bersamaan, film juga harus bisa hadir di ranah komersial. Bahkan dalam era industri kreatif yang tumbuh pesat sekarang ini, industri perfilman merupakan salah satu unsur industri kreatif yang diprediksikan mampu menjadi industri gelombang keempat dalam perkembangan ekonomi global setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Untuk menjawab tantangan dunia perfilman, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan, seni, dan budaya memiliki kontribusi yang besar terhadap apresiasi seni, termasuk di dalamnya film. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya aktivitas di bidang perfilman. Selain itu, atmosfer bagi tumbuh kembangnya perfilman di Yogyakarta ditandai dengan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan di bidang perfilman, baik dari tingkat SLTA, perguruan tinggi, sampai lembaga pendidikan non-formal. Permasalahan yang muncul saat ini adalah bagaimana mewujudkan wadah pembinaan dan pengembangan yang dapat menampung semua aspirasi masyarakat perfilman yang ada di Yogyakarta, agar dunia perfilman dapat mendukung kesejahteraan masyarakat Yogyakarta sekaligus upaya pengembangan perfilman Indonesia itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, maka potensi perfilman daerah istimewa Yogyakarta harus diekspos, dipromosikan dengan melalui pameran, workshop, dan pemutaran film Jogja. Hal tersebut oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dirangkai dalam satu kegiatan, yaitu menuju Pekan Film Jogja 2013. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mewujudkan wadah pembinaan dan pengembangan dunia perfilman di Yogyakarta demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak dialog Citra Jogja. Ya, baik pemirsa, melalui visualisasi tadi kita bisa melihat seperti apa sebetulnya dunia perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Anda kami ajak berbincang-bincang dengan tamu spesial yang hari ini sudah hadir di Jogja TV mengenai bagaimana Jogja bisa eksis gitu di dunia yang satu ini. Judul atau tema hari ini mengenai menuju Pekan Film Jogja 2013. Saya ke Gus Yudo terlebih dahulu. Senang melihat apa yang tadi sebetulnya sudah disampaikan Gus Inje. Banyak yang juga sudah dilakukan, tapi meskipun demikian masih banyak lagi yang harus kita lakukan, terutama untuk bagaimana film di Jogja ini menjadi sesuatu yang istimewa begitu. Yang ingin disampaikan terlebih dahulu, monggo silakan. Dalam tema menuju Pekan Film Jogja tahun 2013 ini kami bermaksud untuk menggairahkan dunia film di Yogyakarta, khususnya indie. Ya. Kemudian ini ada beberapa kegiatan yang mesti harus dilaksanakan. Itu tepatnya pada bulan November, mulai tanggal 3 sampai 9 November tahun 2013 ini. Itu diantaranya adalah pameran potensi perfilman di Yogyakarta. Ini nanti akan diikuti oleh beberapa komunitas perfilman, kemudian juga dari pusat-pusat film perfilman ini seperti ISI dan juga mungkin MNTV, kemudian juga Puskat dan televisi-televisi yang ada di Jogja. Kemudian juga potensi dari pembuatan
production house yang ada di Jogja ini. Kemudian juga yang lain adalah merupakan workshop. Ini nanti akan dihadiri oleh narasumber tingkat nasional yang akan kita datangkan ke Jogja supaya masyarakat Jogja ini tahu betul mengenai film itu mau dikemanakan dan juga mungkin teknis-teknis yang perlu untuk segera diketahui oleh para warga perfilman yang ada di Jogja ini. Kemudian juga pemutaran film dan juga penganugerahan atas film-film terbaik yang nantinya akan difestivalkan. Ya, Baik. artinya Jadi rangkaiannya itu. Di acara itu nanti filmmaker atau sineas bisa ketemu langsung dengan pihak industri itu ya? Iya, iya. Baik. Nah, nanti secara detail mungkin dari Pak Alex maupun Pak Giovanni akan menjelaskan secara langsung. Baik. Saya ke Pak Tri Giovanni terlebih dahulu. Kalau kita bicara Jogja dan film, petanya seperti apa Jogja ini, Pak? Ya, kalau kita lihat hari ini banyak orang Jogja yang kalau istilah Jogja itu ngerek di internasional, bahkan Berkibar ya? Ya, berkibar gitu ya. Karin Jogja, Hanung Jogja. Ya. Penulisnya Armantono orang Sentul. Kemudian Mas Nanang dosen isi juga bidang artistik juga qualified. Kemudian musisi-musisi film itu juga akan mengikutsertakan para musikus untuk skor musiknya, banyak orang Jogja. Bahwa band-band di Jakarta itu banyak dimotori orang Jogja. Maka sebenarnya kalau mau dilihat Jogja ini kaya benar. Akademi dunia pendidikan, Mas Alex sendiri juga mengampu itu, ngesui. Kemudian menarik juga ada sebuah perguruan tinggi di Jogja yang kebetulan saya diminta mengajar, tetapi jurusannya bukan film, Yaitu? tetapi sastra. Tapi minta diberi mata kuliah produksi film. Ini kan sebuah fenomena yang menarik. Ya. Nah, saya tanya kepada kepada kaprodinya, loh kenapa diberi mata kuliah produksi film? Jurusan sastra itu ya? Jurusan sastra. Loh, Alasannya adalah? Nah, mereka penulis naskah kan, senario mereka hebat, gitu. Tetapi belum tahu bagaimana skenario diubah menjadi bentuk visual. Maka perlu ada yang menjembatani untuk sampai ke sana. Nah, Jadi sudah sadar kebutuhan akan ya, itu saya sebetulnya. kira ini sebuah kesadaran yang mencerahkan. Ya. Bahkan sastra pun merasa perlu untuk belajar film juga. Oke. Jadi tidak hanya bagus secara skenario, tapi ketika difilmkan jadi jelek gitu ya? Nah itu ya kan? Walik, Mas. Nah, biasa kan jadi harus melek film juga. Iya, gitu. iya. Maka ketika menulis untuk drama panggung dan film beda. Iya, beda. Sudah sejak kapan itu? Saya sudah mengajar 3 tahun ini. Oh, artinya kesadaran itu sudah ada sebelum itu pasti ya? Sudah ada Kemudian praktiknya juga, diwujudkan. Pak Sudah. Giovanni? Dan bahkan sebetulnya perguruan tinggi tersebut sudah mencanangkan film bisa dipakai untuk tugas akhir sebagai pengganti skripsi dengan 6 SKS. Oke. Sudah diuji coba 2 kali, tetapi rupanya akhirnya disadari bahwa membebani mahasiswa. Karena biayanya lebih mahal daripada skripsi. Oke. Nah, ini persoalannya. Lalu sesudah itu ya masih kembali lagi ke aspek kognisi ya. Oh iya. Pak, ilmiah tulis begitu ya. Mungkin bisa jadikan pilihan ya, skripsi atau bikin film mungkin gitu ya? Atau kolektif barangkali. Dalam konteks ini barangkali industri bisa cawe-cawe gitu. Oh iya, maksud dong, support dong gitu. Belum selesai bicara petanya, karena tadi baru bicara soal SDM-nya, soal kesadaran untuk membuat itu, tapi masyarakat sendiri aware nggak terhadap film? Nanti bicara ya. Kita break dulu sebentar. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi. Bekerja
meningkatkan kualitas bensin premium dan solar, VMAX menggunakan magnetik permanen khusus dan preheater yang mampu meningkatkan atomisasi pembakaran. VMAX meningkatkan efisiensi pembakaran hingga 35% serta mengurangi emisi hingga 60%. Kendaraan saya lebih irit dan tidak ada kendala apapun. Amazing fuel saving. Number 1. Umur pakai sampai dengan 7 tahun. Selamat mencoba VMAX. Solusi cerdas, hemat energi. VMAX. Membaca kejenuhan pasar muda ibu kota akan pilihan tas yang serius dan kaku. Rancang dan perajin batik warna alam berhasil mengolaborasi seni tari. Karya seni, mode ini berkembang dan kembali diperbarui. Jawa style, keren tuh gayane Jawa style. Otomatis juga nyeritakake tentang kehidupane wong-wong sing ana ning Jogja iki. Ragam warna inspirasi, satu Yogyakarta, hanya di Jogja TV, Color of Jogja. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dalam Citra Jogja di Jogja TV kali ini.